Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Hai guys, welcome back my YouTube channel YouTube Mata Horor. Guys, maaf ya aku udah lama nggak upload karena aku banyak bikin konten juga di FB Pro juga. Aku lagi bikin banyak konten dan maaf, YouTubeku sedikit terbengkalai karena sudah terakhir upload 9 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu. Dan aku kan udah janji sama kalian mau meneruskan di part 3 yang tentang bumi berkemahan, cuman aku lupa guys ya, karena udah terlalu sibuk bikin konten di FB Pro. Ya gimana lagi ya guys, maksudnya kan aku juga nggak bisa cerita, maksudnya kayak megang konten satu dan dengan konten YouTube ini kan juga nggak bisa gitu loh. Dan aku pun kalau cerita tentang pengalaman pribadiku yang tentang mistis ini pun aku udah ada suamiku ya guys, karena kalau nggak ada suamiku, misal suamiku keluar atau kerja atau piket jaga gitu, mereka tuh kayak ngerasa terpanggil gitu guys. Dan aku nggak mau nanti kenapa kayak semisal mereka masuk di aku untuk mediumisasi, nggak bisa, karena aku harus ada suami aku. Kalau ada suami aku kan seenggaknya kalau aku kemasukan atau mediumisasi, suamiku bisa mengendaliin guys gitu. Jadi ya begitu guys, karena mungkin karena suami aku udah sering, ya kita kan udah lama ya guys, jadi kayak aku bisa melihat, dia bisa ngerasain kayak gitu guys. Jadi ya, tapi ya itulah pokoknya, aku kalau sendiri aku nggak berani, karena seberani-beraninya aku juga manusia biasa yang juga takut gitu guys. Tetap ada rasa takut. Oke guys, kalau gitu kita balik lagi, aku akan cerita lagi. Jadi kelanjutannya kemarin tuh pas ini ya, setelah pulang jurit malam. Nah, setelah pulang jurit malam itu kan bener-bener sepi nih. Aku nggak tahu ya gimana caranya si panitianya ini, mereka membagi per regu. Jadi per sekolah ini kan, itu kan diikutinya banyak ya guys ya. Jadi beda-beda kecamatan kan, cuman di kecamatanku itu perwakilannya sekolahku gitu. Jadi aku nggak tahu gimana ceritanya mereka tuh membagi regunya kayak mana, karena aku ngeliat ketika pulang kan itu dasi mata itu, yang dasinya stagennya pramuka tuh kan dibuka, terus kita kan jalan biasa gitu kan. Dan itu aku ngeliat tuh sepi banget guys. Aku nggak tahu itu mereka mencari jalannya tuh kemana-mana juga, aku nggak tahu. Cuman yang aku lewatin setelah pulang itu bener-bener sepi, nggak ada orang gitu. Dan itu cuman ketika jalan tuh cuman ada 2 senter. Jadi paling depan bawa senter, sama si kakak bantaranya ini yang pramukanya ini bawa 1 senter gitu guys. Terus tapi anehnya ketika udah nyampe tempatnya itu, kayak yang regu-regu lain udah ada yang duduk, udah ada yang makan, udah yang istirahat. Berarti kan mungkin mereka bikin jalannya masing-masing ya guys, aku juga nggak tahu. Atau mungkin jalurnya gimana kan juga nggak tahu ya. Cuman setahu aku ya sepi gitu. Terus setelah itu kan kita udah selesai kan, niat hati itu kan kayak pengen istirahat ya, karena kan itu udah di jam 3-an guys kalau nggak salah tuh. Dan di jam 3 itu kan jam-jamnya mereka kan gitu. Itu sebenarnya kan kita mau kayak cuci tangan, cuci kaki, kayak kita kan habis ke tempat kayak gitu terus kegiatan. Tapi kan karena udah takut ya, namanya pasti takut ya, jadi mutusin untuk nggak usah lah, kita langsung tidur aja. Terus tidur itu kan kalau di Jawa kan adzan subuh jam 4:30, tapi kalau aku kan sekarang masih di Papua nih guys. Terus di Papua ini kan kalau adzan jam 5 kan subuhnya, tapi kalau di Jawa kan 4:30. Jadi itu masih gelap gitu, masih gelap banget guys. Dan ketika adzan bunyi kan pasti si kakak bantarnya tuh udah bangun, ayo kalian sholat kayak gitu. Setelah dibangunin kan masih ngantuk, bayangin deh guys, kita selesai jam 3 terus 4:30 udah dibangunin. Ya mau nggak mau ya akhirnya kita ya udah sholat gitu. Nah ketika sholat kan jalannya kan lewatnya kan si ini
batu-batu yang naik ke atas lapangan voli itu kan di seberangnya ada, bukan musola ya guys, tempat sholat, tapi itu musola nggak pernah ada yang adzan. Jadi adzan itu dari masjid kampung lain gitu guys. Aku denger suara adzan tapi bukan dari tempat itu, dan kayak tempatnya tuh maaf kayak udah terbengkalai gitu. Nggak tahu, mungkin itu kayaknya fasilitasnya untuk di bumi perkemahan itu ya guys. Terus kan tapi di situ ada sumber mata airnya gitu guys yang untuk wudhu, jadi betul-betul air dari sungai alami gitu, nggak dari keran, nggak dari listrik PDAM Sanyo tuh, nggak, dia betul-betul dari sungai, karena alirannya tuh aliran sungai gitu. Terus habis wudhu terus sholat ya kan. Nah ketika kita ini kan kalau sholat kan nggak mungkin nih satu semuanya sholat, kan ada yang beberapa yang maaf lagi halangan gitu, jadi tinggal di tenda tuh aku lupa berapa orang, tapi waktu itu kan sholat yang waktu bareng sama aku nih ada 5 temen aku perempuan nih, kita sholat gitu. Terus abis selesai sholat kita nungguin, aku lupa berapa temen yang aku tinggal ya, maksudnya bukan tinggal, yang kedua itu aku nggak tahu berapa. Kan di situ kan otomatis kan gantian sama kelas-kelas lain ya, sama sekolah-sekolahan lain. Cuman kan sambil nunggu kayak gitu kan kita ngegeser gitu kan, kita duduk nggak di depan situnya, agak di sebelahnya gitu. Nah di sebelahnya tuh kan ya pohon-pohon sih guys, kayak pohon-pohon karet kayak gitu kayaknya ya, tapi aku agak lupa, maaf kalau aku lupa ya, karena ya udah lama jadi. Terus kan duduk gitu kan, berdiri sih nggak duduk karena nggak ada tempat duduk, tapi kan arahnya kita kan langsung ke tempat bumi perkemahan itu kan. Itu kayak aku tuh ngelihatnya tuh kayak di atas pohon-pohon itu kayak ada, aku nggak tahu ya guys, ini tuh kayak apa gitu, kayak hewan, bukan hewan ya, hampir kayak hewan tapi kok kayak meluk pohon gitu hewannya, terus matanya tuh merah gitu. Cuman aku alihin aja gitu, perhatianku tuh nggak fokus ke dia, aku alih ke yang lain. Karena gini guys ya, pada saat itu tuh aku bingung ya, ketika aku mempunyai kemampuan seperti ini tapi aku mau cerita ke teman, pasti teman nggak percaya. Akhirnya ya udah aku diem aja gitu kan. Nah terus tapi aku mikir, ya Allah ini tuh adzan subuh loh, adzan subuh tuh masa kalian tuh udah nangkring aja di situ gitu loh, udah ada di situ gitu. Terus kok maksudnya kan ini tuh udah mau pagi gitu loh, tapi ya udahlah ya, aku nggak fokus ke situ. Akhirnya udah selesai nunggu teman aku, terus balik ke tenda. Nah balik ke tenda ini guys, ini yang bener-bener yang apa ya, kayak yang nggak masuk akal banget. Jadi si temen aku tuh ada yang temen aku cewek nih, dia kehilangan kalian tahu ini guys, tali putih yang untuk yang ditaruh di rok di pinggirnya itu, yang pramuka tuh, tali lingkaran putih itu aku namanya apa ya, aku lupa. Nah tali itu pokoknya, tali itu tuh hilang. Nah kan otomatis kan kita udah pagi jam 7 kan udah harus siap-siap ya, udah pakai pakaian lengkap gitu, pramuka lengkap, pakai stagen, topi, terus pakai yang tali itu. Nah itu tuh katanya dia hilang, kita udah cari sampai tas-tas semua dikeluarin tuh nggak ada, di dalam tenda tuh nggak ada, karena kata dia terakhir kemarin malam kan dia waktu jurit malam pakai, dan terakhir malam tuh sama dia nggak dilepas gitu loh, masih pakai rok itu. Nah kan logikanya berarti ya coba disusurin ke tempat musola, tadi kita udah nyusurin nggak ada gitu loh. Terus udah bingung kan kemana. Terus nah di sini kan ada satu kakak bantara itu, ini perempuan juga, aku udah lupa namanya siapa ya, aku lupa ya Allah, tapi mukanya masih ingat. Dia ini emang galak ya, dia nggak tahu kenapa sih, mungkin kayak senioritas gitu kan guys, dia paling galak. Terus nggak tahu gimana ceritanya, terus tiba-tiba dia bilang, loh ini tangan tagenya, aku nggak tahu namanya ya, tali itu pokoknya tali putih itu, ini siapa yang punya gitu kan, kok ada 2 di tas aku, yang satu ini punya aku, ada nama, yang satu ini nggak ada, ini namanya siapa. Soalnya teman aku yang kehilangan ini dia ngomong kan waktu itu, aku juga kehilangan tali gitu. Nah terus si
kakak Bantara nih juga bingung kayak, loh masa ini punya kamu gitu. Iya kak, punya aku tuh hilang semalam tuh, aku pakai di rok aku, nggak pernah aku lepas, tapi tiba-tiba tadi pulang dari musola udah nggak ada gitu. Dan kita udah ngebongkar semua dibongkar guys, sampai satu tas itu dibongkar, di tenda-tenda semua tuh nggak ada. Terus akhirnya eh, si kakak Bantaranya nih bilang, masa ini punya kamu? Dia masih denial, masih nggak percaya kan. Terus iya kak gitu. Terus dia bilang, kan aneh ya, dia bilang gitu, aku nih nggak pernah nyembunyiin atau ngambil gitu, kenapa ada di tasku, dia bilang kayak gitu. Terus si teman aku juga bilang, ya sama kak, aku juga apa untungnya gitu loh masukin benda itu di tasnya kakak, nggak ada untungnya gitu loh. Terus karena gini guys, katanya si kakak Bantalanya ini kan, dia itu semalam dia bukan yang di regunya kita. Jadi di regunya kita kan ada juga yang kakak pramukanya kan perempuan juga, tapi bukan dia. Nah dia ini ngurusin anak kelas B kalau nggak salah, 7B kalau nggak salah, lupa deh, aku lupa ingat. Terus dia nih bilang kalau katanya ada uh, apa kayak, entah entah aku nggak tahu ya, ini omongannya dia ya, maksudnya ada kayak uh, perempuan datang, anak kecil gitu, ngasih tali itu. Nah dia pikir anak kecil itu tuh mau ngasih tali itu, dia pikir itu tuh talinya dia jatuh gitu. Dan dia tuh nggak ngeh gitu loh guys, karena kan dia ketika waktu jurit malam katanya dia lepas itu tali itu, nggak dipakai, ditaruh di tas. Nah nggak tahu kenapa sih dia ini blank, mungkin udah pagi hari, udah jam 3, udah waktunya ngantuk gitu ya, dia ini blank guys, blank. Akhirnya dia terima aja. Nah si anak kecil ini katanya anak cewek juga ngasih, cuman ngasihnya itu cuma kayak diginiin gitu. Terus kata si kakak Bantaranya nih bilang kayak rambutnya tuh ke depan semua, cuman kan ya udah, itu udah malam, penerangan juga kurang kan, udah dia nggak mikir. Dan maaf ya, si kakak Bantara nih orangnya nggak percaya kayak gitu guys, karena di saat itu tuh si kakak Bantaranya ini tuh, maaf, agamanya nonis gitu loh, non Islam. Jadi mungkin ya wajar lah kalau nggak percaya. Dulu suami aku juga sebelum mualaf juga nggak percaya. Terus akhirnya dia iyain aja, dia pikir tuh anak-anak deket-deket desa itu. Tapi ya logika, jam 3 pagi guys, orang kalau si anak-anak kecil gitu kadang ngelihat kita waktu uh, waktu apa waktu kemah itu, dia ngeliatnya ya pagi, mungkin jam 9, jam 12 ketika kita PBB atau kita ke pasar gitu, mereka neriakin pramuka kayak gitu. Nah cuman kan ya itu, akhirnya dia masih denial gitu, dia malah bilangnya enggak, paling kamu yang kasih tas. Ya kalian logika loh guys, maksudnya si kakak Bantara nih kemarin nggak nungguin kelas kita. Terus akhirnya si kakak Bantara yang nungguin kelas aku, yang kelas E ini, dia ngomong, semalam tuh kamu nggak ada di kelas ini, semalam tuh yang ada aku yang ngikutin, yang ngarahin. Terus bahkan aku juga, si kakak Bantara ini kan standby terus ngeliatin kita kan guys. Nah kan aneh gitu loh ya, mungkin ya udahlah. Terus akhirnya kita nggak mau debat, si temen aku akhirnya minta talinya itu udah selesai. Cuman masih aneh gitu loh, masih aneh. Terus akhirnya ya udah kita kegiatan, terus kegiatan habis itu kegiatannya tuh ya udah kayak baris berbaris kayak gitu. Oh ya, terus habis itu sore jam jam ya siang menjelang sore lah, jam 2 sampai jam 4 setengah 5 lah, mau jam 5 apa ya lupa, itu tuh diadakan halang rintang. Nah jadi halang rintangnya itu ada di sebelah itu masih tetap di tempat perkemahan itu, tapi yang agak hutan ke sampingnya gitu loh guys. Nah, itu kan dibuat kayak ada jaring-jaring yang kita harus ngelewatin, terus kita harus lari kayak gitu kan. Nah di situ tuh kayak nggak tahu kenapa ya, di penglihatan aku ya guys, itu tuh kayak kita itu diliatin banyak
orang, tapi bukan orang manusia gitu guys. Kayak aku nggak tahu, kebanyakan tuh kayak pakaian prajurit zaman dulu gitu loh guys, yang kayak di TV-TV kolosal yang kalian tahu, sinetron-sinetron jadul di film-film kerajaan. Nah mereka tuh kayak gitu, yang nggak pakai baju, cuman pakai sininya tuh ada kayak apa, emasnya gitu, kayak apa ya bilangnya, gelang yang besar yang ditancepin gitu kanan kiri. Terus pakai ada kayak mahkota topinya gitu, tapi bukan mahkota. Terus pakai celana, terus nggak pakai alas kaki. Terus perempuannya tuh pakai kamben, pakai batik bawahnya. Itu banyak banget guys, sampai aku tuh, karena gini ya guys, takutnya aku tuh kalau aku semakin takut, semakin penasaran sama mereka tuh, yang ada malah nyerangnya ke aku. Jadi saat itu aku cuma ngeliatin itu, aku ngeliatin. Pada saat itu kan untuk komunikasi pun aku belum bisa ya guys, aku belum bisa, karena aku juga belum mencoba untuk masuk ke arah komunikasi, cuman ngeliat aja. Jadi tatapannya mereka kayak kosong gitu, terus akunya juga ngelihatnya kosong tuh. Sampai aku tuh sampai bingung ya guys, maksudnya kayak ini kita tuh kemah, tapi kok kemahnya kita tuh bareng sama mereka yang tak terlihat gitu loh. Jadi kan serba bingung ya guys ya.